warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Saputra MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Batam yang menjabat mulai dari tahun 2022 sampai saat ini. Sebelumnya saya menjabat di SMA Negeri 21 Batam. Selama di sini sudah banyak ya hal yang sudah kita perbuat, dan sebelumnya memang sudah ada beberapa orang kepala sekolah, mulai dari Pak Abdurrahman, Bu Bunga Asia, dan saya adalah kepala sekolah yang ketiga untuk saat ini. Dan selanjutnya untuk perkembangan sekolah dari tahun 2022 sampai saat ini sudah banyak yang berkembang, dan kami sebenarnya sebelumnya ada termasuk sekolah penggerak, dan kemudian juga banyak hal lain yang sudah kami buat. SMA Negeri 20 Batam berdiri tanggal 1 Juli 2015, dan di awalnya itu sebenarnya menumpang di SMP 43 Batam. Untuk visi misi sekolah kita itu memang dimulai ketika saya masuk di sekolah ini adalah dengan visi misi namanya cerdas. Visi kami adalah terwujudnya sekolah cerdas, cakap, etika, religius, ramah, digital, asri, sehat. Nah, kemudian juga kalau masalah misi itu jabaran dari visi tadi, menyiapkan peserta didik yang kreatif dan bernalar kritis serta memiliki keunggulan kompetitif, menyiapkan pembelajaran menghasilkan lulusan yang beretika dengan karakter sesuai dengan dimensi profil lulusan, membudayakan nilai religius bagi peserta didik dalam kehidupan baik di sekolah maupun dalam masyarakat, kemudian mewujudkan warga sekolah yang ramah baik di sekolah maupun di masyarakat, kemudian menyediakan pembelajaran dan pengelolaan sekolah berbasis digital, mutakhir, dan berwawasan keunggulan. Kemudian membiasakan peserta didik untuk hidup bersih dan peduli lingkungan. Terakhir, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kesehatan untuk menghasilkan lulusan sehat jasmani dan rohani. Itulah visi misi dari SMA Negeri 20 Batam. Fasilitas SMA Negeri 20 Batam itu terdiri dari ruang kelas, itu lebih kurang sebanyak 29 kelas, dan itu berfungsi untuk pembelajaran untuk anak-anak dan juga guru. Kemudian juga ada ruang UKS, itu adalah salah satu untuk unit kesehatan di sekolah, terutama itu juga tempat pengembangan dari anak-anak PMR, Palang Merah Remaja. Kemudian juga ada laboratorium IPA, kemudian juga laboratorium komputer untuk anak-anak berlatih tentang IT dan sebagainya. Kemudian juga kita ada lapangan untuk anak-anak beraktivitas di luar lapangan, misalnya untuk olahraga dan sebagainya. Kemudian juga kita ada ruang guru itu tempat aktivitas guru, kemudian ruang kepala sekolah, dan ruang TU, kemudian juga ruang lain, misalnya itu ada kantin untuk tempat anak-anak untuk setelahnya berbelanja makanan sebagainya. Dan kita juga punya koperasi. Ruang BK itu juga digunakan untuk tempat guru-guru BK, mungkin konsultasi anak-anak dan sebagainya. Kemudian juga ada ruang piket untuk berkoordinasi di sana.
Fungsinya adalah salah satunya adalah memantau pembelajaran di kelas, karena kita lengkapi di sana adalah CCTV, kemudian aplikasi juga untuk melihat pembelajaran di kelas. Kemudian juga ketika anak menemukan sesuatu, misalnya barang berharga, HP, dompet dan sebagainya, itu juga tempat melaporkan ke piket tersebut. Itu menggunakan jurnal karakter namanya, sehingga bisa terpantau anak-anak kita yang memang berintegritas, istilahnya yang jujur untuk menyampaikan apa yang mereka dapat di sekolah. Selain itu juga ruang piket juga berfungsi untuk menerima tamu. Ya memang kita hampir setiap hari atau setiap minggu pasti ada tamu ya, baik itu orang tua atau pihak lain yang berkunjung ke sekolah. Jadi sementara di situ dulu diterima oleh bagian humas dan juga mungkin orang tua oleh wali kelas dan sebagainya. Kemudian ada juga musola, tempat kita sholat, dan juga itu adalah tempat rohis. Kemudian ada panggung untuk anak-anak berlatih seni dan sebagainya. Kemudian perpustakaan yang memang tidak kalah penting adalah salah satu, kalau di kampus itu adalah jantungnya kampus ya, tempat anak-anak mencari referensi untuk belajar di sana. Fasilitas lain di SMA Negeri 20 Batam adalah parkir sekolah. Parkir tersebut terbagi dua, ada parkir motor untuk khusus anak-anak, kemudian ada parkir mobil untuk khusus guru. Kita memang tidak mewajibkan untuk anak-anak membawa mobil ke sekolah, dan malah itu kita hindari supaya ada keseragaman di sekolah. Terus di samping itu kita juga punya tempat security yang tersedia di depan gerbang sekolah. Nah, itu beberapa sarana yang ada di SMA Negeri 20 Batam. Kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 20 Batam, kita mulai sekitar jam 7.15, itu sudah jam pertama. Kemudian itu dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Kamis. Khusus untuk hari Jumat, anak-anak masuk 7.15 dan pulang jam 11.30. Pada hari Senin tersebut dilakukan adalah upacara dan bergantian setiap minggunya dengan pembinaan wali kelas. Dan untuk hari Selasa itu adalah kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian untuk hari Rabu adalah literasi kitab suci, baik itu muslim dan non-muslim. Kemudian di hari Kamis bergantian kegiatan senam dan gotong royong yang selalu kita lakukan pada hari Kamis.
Kemudian ketika di hari Jumat itu adalah kegiatan budi pekerti. Bagi yang Muslim itu ada kegiatan rohisnya. Kemudian kalau yang Kristen pun ada ruangan tersendiri untuk kegiatan ini. Khusus di hari Jumat setiap minggu, ketika anak-anak sudah pulang sekitar jam 11.30 siang, maka guru habis Jumat itu kami mengadakan namanya kegiatan adalah komunitas belajar. Di sana sekali seminggu guru-guru dan juga saya selaku kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan yang selama 1 minggu ini yang bisa kita evaluasi atau program-program kegiatan lain dalam peningkatan kompetensi guru secara kolektif atau bersama di kegiatan tersebut. Ya, kita sekolah SMA Negeri 20 Batam untuk masalah pembelajaran kita sudah tersedia ruang kelas yang nyaman dan aman. Namun tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran pun bisa dilaksanakan di luar kelas. Itu pun kita sediakan tempat belajar di depan-depan kelas dengan kursi meja yang permanen, sehingga mudah-mudahan guru dan anak-anak untuk belajarnya lebih nyaman lagi. Dan di samping itu kita mempunyai guru yang memang sudah punya kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan. Sebagian besar sudah mempunyai sertifikat pendidik dan juga ada yang sudah sampai lanjut pendidikan S2 dan sebagainya. Di SMA Negeri 20 Batam juga kita ada program makanan bergizi gratis yang sudah kita laksanakan lebih kurang 2 bulan. Dan memang banyak manfaat yang didapat oleh anak-anak, dan kita juga selalu mengevaluasi sampai kita berikan Google Form kepada anak-anak kira-kira masukannya terhadap program MBG ini seperti apa. Ya, sampai sejauh ini kegiatan MBG sangat bermanfaat bagi anak-anak dan juga berjalan secara maksimal. SMA Negeri 20 Batam mempunyai kultur sekolah ataupun budaya ya. Yang pertama namanya adalah 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selain dari 5S, SMA 20 juga punya kultur sekolah lain namanya 4N. 4N itu terdiri dari no bullying, no littering, no cheating, dan no smoking. Nah, seperti kita ketahui, untuk no bullying itu adalah tidak boleh membuli. Membuli itu bukan hanya fisik, yang non fisik pun dari sisi lisan dan sebagainya adalah termasuk yang membuli. Ya, mudah-mudahan di sekolah kita proses ini berjalan dan tidak ada kegiatan yang termasuk pembulian. Kemudian ada namanya no cheating, itu adalah yang tidak boleh untuk menyontek di dalam pembelajaran. Dan itu kita meminta kepada anak-anak supaya jujur dan berintegritas dalam proses pembelajaran. Karena kita mengembangkan karakter di sekolah, bukan hanya sekedar untuk akademis saja. Kemudian ada no littering, itu siswa dilarang membuang sampah di sekitar sekolah karena kita sudah menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis dan bentuknya. Terakhir memang kita usahakan no smoking, baik itu untuk anak-anak maupun untuk bapak-bapak yang berupa guru pun kita tidak ada merokok di kawasan sekolah. Prestasi SMA Negeri 20 Batam sudah banyak yang kita kembangkan dan juga termasuk dari anak-anak, kemudian juga dari sisi guru dan juga kepala sekolahnya, baik itu akademik maupun non akademik. Kalau dari sisi gurunya, tahun lalu kita termasuk guru yang berprestasi yang untuk provinsi nomor 2 ya. Kemudian kalau untuk kepala sekolah, saya sendiri itu termasuk juara 1 provinsi dan juga sampai ke nasional untuk ranking 4. Kemudian untuk prestasi anak-anak itu kita sudah banyak, baik akademik itu adalah misalnya lomba OSN, lomba olahraga O2SN, dan lomba seni FS3N itu sudah juga mewakili kita tingkat provinsi. Kemudian kalau untuk yang non akademis seperti olahraga futsal, seperti event tahunan kita dan sebagainya, kita selalu juara. Kemudian bentuk-bentuk yang lain, anak-anak yang mewakili
dari siswa SMA 20, misalnya ada lomba tingkat internasional, panahan, kemudian ada juga yang sampai tenis lapangan itu sampai ke tingkat nasional dan internasional juga. Dan hal-hal lain pun juga banyak, kita lomba-lomba seperti juga voli, termasuk yang perempuannya kita adalah mempunyai atlet-atlet tingkat provinsi, bahkan juga ada nasional. Untuk poin terakhir, untuk keunggulan sekolah kita di SMA Negeri 20 Batam adalah mengenai website sekolah. Seperti kita biasa melihat website sekolah kita bisa ketik ataupun lihat SMA Negeri 20 Batam, kemudian kita klik dan kita klik alamatnya atau URL dari SMA Negeri Batam, maka kita akan diantar ke website sekolah. Nah, seperti ini. Web sekolah ini juga menjelaskan tentang kepala sekolah, profil sekolah, sejarah, visi misi, dan struktur organisasi sekolah. Kemudian juga ada mengenai administrasi, kemudian juga ada tentang komite, kemudian bidang ini waka ya, termasuk itu waka kurikulum, siswaan, humas, dan sarana prasarana. Kemudian tentang pembelajaran juga, semua guru itu punya blog masing-masing. Kemudian juga ada portofolio digital untuk anak-anak, dan ini kami jadikan salah satu komponen untuk penilaian baik itu ketika mid maupun ketika semester. Kemudian ada tentang guru dan staf, kemudian alumni, ini proyek kelima ketika kurikulum yang lalu. Kemudian juga ada perpustakaan digital yang memang kita gunakan ini untuk kegiatan literasi dan numerasi. Setelah perpustakaan digital, ada namanya adalah komunitas belajar. Kemudian ada laboratorium, kemudian ada tentang tim juga. Kemudian juga smart card, kemudian juga ada tentang ini berita secara online ya, kayak koran online yang dikelola oleh anak-anak jurnalistik dan lain-lain. Salah satu keunggulan lain dari SMA 20 Batam adalah tentang smart card. Nah, pada smart card ini selain menggunakan absensi ya, maka kita juga bisa gunakan untuk yang lain. Misalnya ini ada sistem administrasi, ini guru juga, kemudian juga ada admin perpustakaan, pengelola perpustakaan pun menggunakan smart card, kemudian juga untuk siswa dan untuk murid ataupun orang tua. Salah satu yang lain yang bisa kita gunakan itu sangat ini, apalagi dengan kurikulum ataupun pendekatan pembelajaran mendalam adalah mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, seperti ini kalau kita gunakan, maka bisa akan kita lihat seperti apa kita orang tua mengumpulkan data-data anaknya. Seperti ini. Jadi kita pilih salah satu kategorinya, misalnya nih bangun pagi, maka mereka bisa tentukan jam berapa bangunnya, kemudian kegiatannya apa, kalau ada filenya pun mereka kirim. Nah, sehingga nanti kita di sekolah bisa cek apakah betul anak itu bangun pagi dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan kita dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang memang perlu orang tua kerjasama dengan pihak sekolah. Misalnya nih bermasyarakat, berolahraga, dan sebagainya. Ini menjadi salah satu keunggulan juga di sekolah kita di SMA Negeri 20 Batam. Demikianlah profil SMA Negeri 20 Batam. Saya berharap selaku kepala sekolah dan berpesan, mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 20 Batam lebih berkembang lagi dan sesuai dengan harapan masyarakat Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Kemudian juga saya berharap kepada anak-anaknya dan juga kepada majelis guru bisa mendukung semua program yang memang baik kita laksanakan ke depan, dan anak-anak atau siswanya bisa lulus sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Saya selaku kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, saya berharap itulah mudah-mudahan menjadi kita semua sesuai dengan visi sekolah cerdas yang berbasis digital, dan itu adalah harapan kita semua. SMA Negeri 20 Batam. Cerdas!